Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, berjumpa lagi bersama kami Ustazah Aldia Dan Ustazah Ayu dalam materi sistem koordinat ya. Sebelum pembelajaran, pastikan Teman-teman untuk menyiapkan yang pertama, tempat yang nyaman. yang kedua, berdoa. Yang ketiga, alat tulis dan bindernya. Dan jangan lupa untuk mencatat ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Pernahkah kamu ingin ke suatu tempat namun tidak tahu letaknya? Nah, pasti pernah ya teman-teman. Misal teman-teman ingin pergi ke supermarket atau kemana. Apa yang teman-teman lakukan jika teman-teman tidak mengetahui letak tempat tersebut? Teman-teman bisa bertanya kepada orang atau mungkin membuka Google Map ya. Nah, di sini ada contoh ketika kalian membuka Google Map. Dan di situ ada letak koordinat dari SMP Tekno Insan Kamil. Ini contoh dalam aplikasi kehidupan sehari-hari ya. Nah, setelah itu di sini contohnya ada seorang anak yang dari Spetek diminta ke rumahnya Ustazah Aldia. Nah, di situ mereka hanya diberikan alamatnya saja. Jadi bebas, dua anak itu terserah mau lewat mana. Nah, di sini ternyata ada banyak jalan. Nah, pasti kalau kalian kan milih jalan yang terdekat. Jadi nanti aplikasi ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya, Ketika kita mempelajari dalam pelajaran ini, nanti kita akan bertemu yang namanya pertama titik. Yang kedua ada garis. Garis itu kumpulan dari titik-titik. Kemudian kita nanti akan bertemu dengan sumbu X yang warnanya hijau itu ya. Kemudian yang merah namanya tuh sumbu Y. Dan di titiknya antara kedua X dan Y itu adalah titik pusat, yaitu 0,0. oke, selanjutnya jika diketahui titik-titik sebagai berikut ya. Jika kita gambarkan ke dalam grafik atau ke dalam sumbu X dan sumbu Y, teman-teman perlu diingat sumbu X itu dia yang horizontal ya, atau yang mendatar seperti ini, dan sumbu Y dia yang vertikal atau yang berdiri dari atas ke bawah. Kalau X kanan kiri ya teman-teman. Di situ diketahui titik P sama dengan 3,2. Nah, 3,2 kita ingat materi kembali ya, materi SD ya teman-teman. 3 atau yang depan itu pasti sumbu X, dan 2 ya yang belakang itu sumbu Y. Maka bisa kita tulis ya, kita tulis di sini ya. Begitu pula untuk titik Q. Min 4,5 berarti min 4 pada sumbu X dan 5 sumbu Y, berlaku untuk titik R dan titik S ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Diketahui titik A 2,6. Titik A 2,6. Letaknya di situ ya teman-teman, diperhatikan untuk titik A. Nah, titik A terletak 2. 2 apa? 2 satuan dari sumbu Y. Ya, 2 satuan dari sumbu Y dia yang terletak di sebelah mana teman-teman? Terletak di sebelah kanan sumbu Y atau bernilai positif ya. Sedangkan titik A jaraknya terhadap sumbu X terletak berapa satuan? Oke, terletak 6 satuan dari sumbu X. Dan dia di sebelah mana? Di atas sumbu X ya, bernilai positif ya teman-teman. Berada di sebelah kanan dan berada di sebelah atas itu bernilai positif. Selanjutnya perhatikan titik C. Titik C berada di titik negatif 4 dan 3. Berarti min 4x nya 3 y nya. Sekarang titik C terhadap sumbu Y. Perhatikan titik C terhadap sumbu Y ya. Di situ berapa? Berapa satuan jaraknya?
Oke, 4 satuan dari sumbu Y. Tetapi letaknya di sebelah mana? Kalau tadi titik A di sebelah kanan sumbu Y, titik C di sebelah kiri sumbu Y, ya. Lalu untuk dari sumbu X-nya terletak berapa satuan? Terletak 3 satuan. Terletak 3 satuan di atas sumbu X. Seperti itu. Begitu pula untuk titik-titik yang lain ya teman-teman. Bisa diperhatikan kalau misal titik E berarti dia terletak di bawah sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y ya. Berlaku untuk yang lain ya teman-teman. Selanjutnya posisi titik terhadap titik tertentu. Nah, di sini kalian amati ya. Ada perumahan, ada pos 1, pasar, tenda 2, pos utama, tenda 1 dan lain-lainnya. Itu silakan dilihat dulu posisinya ada di mana. Berapa, berapa. Yang pertama kita lihat ada perumahan. Di situ posisi titik perumahan yaitu 6,5 terhadap tenda 1. Tenda 1 di mana? Ya itu ya yang warna hitam yaitu 2,0. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat dari tenda 1 ke perumahan itu kita melangkah ke kanan dulu. Nah, berapa satuan? Coba dihitung berapa? Ya, 4 satuan ke kanan. Kemudian setelah ke samping kita ke atas. Ada berapa? Ya, ada 5 satuan. Nah, cara ini itu pakai manual ya kalau ada gambarnya. Nah, sekarang contoh selanjutnya. Perumahan dengan pos 1. Nah, kalau tadi ke kanan dan ke atas. Kalau ini kemana? Sama ya, dari pos 1 ke perumahan. Berapa satuan? 4 satuan. Kemudian ke atasnya. Nah, ini berhubung ke atasnya tidak ada ya, jadi hanya ke kanan dan ke kiri saja. Yang ke atasnya tidak ada. Nah, kalau yang ini itu pakai rumus. Jadi kalau tidak ada gambarnya, kita pakai rumus. Jadi ketika ditanyakan posisi titik A terhadap posisi titik B, caranya seperti ini, yaitu X1 yang punyanya yang A dikurangi X2 atau punyanya yang B. Kemudian Y1 dikurangi Y2. Jadi Y-nya yang punya A dikurangi Y-nya yang punyanya titik B. Contohnya yang tadi ya, yang perumahan sama tenda. Nah, jadi X-nya yang punyanya perumahan kan 6, yang punyanya tenda kan 2, berarti 6 kurangi 2 berapa? 4. Kemudian yang Y-nya yang punyanya perumahan 5, yang punyanya tenda 1 0, berarti 5 dikurangi 0 hasilnya 5. Sama ya kayak tadi. Jadi 4 tadi 4 satuan kan yang X ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang 5 itu Y-nya ke atas atau yang ke bawah. Nah, jadi sama ya, mau cara manual atau rumus sama saja. Sama halnya yang ini. Ini kalau untuk yang pemakaman. Ini pemakaman juga gitu sama ya. X1 kurangi X2, Y1 kurangi Y2. Nanti bisa kalian coba untuk letak tempat yang lainnya. Oke, itu saja pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada Ustazah Aldiah dan Ustazah Ayu. Sudah tahu nomor WA kami ya. Oke, kami tunggu. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.